Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita dapat berkumpul di Raudhah min Riyadhil Jannah, Pondok Pesantren Minhajus Sa'adah, dalam rangka bersama-sama mengkaji, memperdalam kajian tafsir Al-Quran, di mana Al-Quran ini merupakan pegangan hidup bagi kita sehingga kita tidak akan sesat selama-lamanya bila mana kita berpegang kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah. Pada sore hari ini Habib mau menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 248. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Nabi mereka berkata kepada mereka, siapa? Sumail. Ya, Sumail ini berkata kepada Bani Israel, karena Sumail ini adalah Nabi, tentunya ketika Bani Israel itu minta agar diangkat seorang raja di kalangan mereka, tentunya keputusan daripada Nabi Sumail ini harus diterima, karena Sumail itu tidak tahu menahu tentang kemauan mereka dan tidak mau mengangkat raja di kalangan mereka karena masih ada Nabi. Tetapi Bani Israel itu pinginnya supaya bisa membantu berjihad fi sabilillah. Sumail diminta untuk menentukan siapa di antara mereka yang seharusnya menjadi raja. Bila mana ditunjuk, pastilah mereka akan sami'na wa ata'na, itu katanya. Paham? Tetapi karena Sumail ini menunjuk Talut setelah diminta oleh Bani Israel, ternyata yang ditunjuk itu orang miskin yang tidak punya apa-apa, bukan dari kalangan bangsawan dan keturunan raja, bahkan bukan keturunan Nabi. Tidak pantas. Nah, ketidakpantasan itu dia enggan untuk tunduk kepada nabinya dan juga kepada Talut yang diangkat menjadi raja. Faham? Nah, ini permasalahannya. Kenapa begitu? Jangankan orang Yahudi ini, kepada golongannya yang miskin, ketika Nabi Allah Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul di kalangan mereka, mereka meninggalkannya. Permintaannya luar biasa, tetapi Musa itu di hadapan Bani Israel belum berharga. Paham? Kenapa? Karena mereka itu berkehendak tentang masalah kehidupan di dunia semata tanpa memperhitungkan ketika mati masuk neraka atau masuk surga. Dia tidak berkehendak itu. Dia tidak percaya. Jadi orang Yahudi itu intinya tidak mau sesuatu yang abstrak, tetapi dia maunya yang nyata. Kalau misalkan ada orang yang memberikan kuah gulai, hati, dia mau. Kenapa? Karena hasil daripada makanan itu, masakan itu dari apa? Dari sesuatu yang ada. Tetapi kalau mempercayai sesuatu yang tidak pernah dia ketahui dan tidak
pernah dia menyaksikan kejadian sesuatu yang ajaib dari Allah, dia tidak mau. Seperti Nabi Muhammad, Yahudi kan pertama kali, benar Muhammad kamu Isra Mi'raj dalam semalam, dari mulai ini begini, benar, ya. Coba angkat kakinya yang kanan, diangkat yang kanan. Coba yang kiri, tidak bisa, diturunkan yang kanan, diangkat yang kiri. Muhammad, satu jengkal saja kamu tidak bisa beranjak dari bumi. Bagaimana kamu akan terbang ke langit sampai kedua, sampai ketiga, sampai 8, sampai menuju Tuhanmu? Ya, kamu berani di hadapan banyak orang besok, saya panggil semuanya, kamu katakan seperti itu? Berani, katanya Nabi. Kan ini benar. Ya, besok jam sekian aku kumpulkan orang-orang dan kamu bicara pembicaraan yang sebagaimana engkau katakan kepada kami. Ya, seperti itu. Artinya apa? Orang Yahudi itu walaupun dari Nabi Muhammad SAW tidak mau. Walaupun orang Yahudi itu menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad yang namanya Ahmad di langit dan Muhammad di bumi, dia tidak mau. Padahal yang dinanti-nanti sampai 500 tahun oleh Bani Israel itu tidak mereka imani. Ketika belum datang, memohon kepada Allah, panjangkan umur kami ya Allah sampai dapat berjumpa dengan Muhammad atau Ahmad. Dipanjangkan umurnya sampai lebih 500 tahun sampai Nabi menjadi Rasul. Tetapi mereka enggan untuk beriman kepada Muhammad. Jadi berimannya kepada Allah, tidak mau dengan Nabi Muhammad. Hai Muhammad, apa benar kamu Rasul? Benar. Aku sebelum kamu lahir, aku sudah beriman kepada Tuhan, yaitu Allah. Tetapi aku tidak bisa beriman kepadamu karena kamu dari Bani Hashim, bukan dari Bani Israel. Dibela sama Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kepada Yahudi itu, jika kamu beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, maka ikuti aku, niscaya cintamu diterima. Akhirnya kamu dapat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Itu jaminan dari Allah ketika mereka membangkang kepada Nabi. Tidak, aku tidak mau. Itulah orang-orang Yahudi. Ya, hei Musa, benarkah kamu seorang Nabi dan Rasul? Benar. Kalau kamu benar, ya. Sekarang ini Bani Israel kebingungan cari air. Ya, coba kamu keluarkan air dari batu. Nyarinya susah, mintanya keluar dari batu, dari gunung. Tongkatnya dibentak, ya, wadrib bi'asakal hajar, tas keluar air, 12 mata air, masing-masing desa ada 7, ada 12 mata air, itu berarti 12 desa, masing-masing pancuran itu besar-besar, tidak pakai dibor, langsung 12 mancerot dari pinggirnya gunung itu tadi. Mereka mandi, mereka minum, ya, lalu mengatakan hadza sihrun mubin, ini seher Musa ini dengan tongkatnya. Ya, Musa melemparkan tongkat, ya, menjadi ular. Tukang sihir-sihirnya dimakan semua ular-ular mereka. Ya, dia mengatakan begitu. Tetapi tukang sihirnya ada yang beriman. Ini bukan sihir ini. Tidak pernah saya menjumpai tukang sihir bisa mendatangkan ular yang besarnya seperti ini, menakutkan. Diambil kepalanya, tongkat itu, kepalanya ular, menjadi tongkat lagi. Ini bukan sihir ini. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Wah, mak kurang ajar ban. Engkau betul ban. Iya. Ngare ban petuang sihir, mau kau petuang sihir, ternyata sebelum menyatakan kepada kami yang membayar kamu untuk menandingi Musa, timbul kala beriman ke Musa, kurang ajar ban. Paten kau ban. Dan Firaun. Jadi pendukung-pendukung kemuliaan, kebenaran, kenabian, kerasulan, dan artinya imam, ya, itu yang berwawasan keimanan, ketakwaan, sulit diterima. Sulit di masa-masa ketika sudah tidak ada nabi seperti sekarang, itu kebenaran itu hampir-hampir diintimidasi. Seakan-akan tidak boleh kamu itu bangkit dari apa? Dari bumi ini sebagai pemimpin
untuk membela agama, khususnya agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya dia tersingkir, tersungkur dan tidak jadi apa-apa. Itu kemauan mereka yang mengikuti orang-orang Yahudi, yang menjadikan Yahudi sebagai penasihat mereka. Tetapi kalau orang Islam yang beriman kepada Allah ingin berjihad lalu dibantu dengan orang-orang yang muslim lainnya untuk kebaikan, kemaslahatan dan penegakan hukum-hukum Allah, maka pilihlah raja-raja yang beriman kepada Allah. Ini paham? Jadi perkataan para nabi dan rasul itu dari zaman ke zaman diintimidasi memang. Ya, pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa itu selalu diintimidasi, dicari celahnya, dicari salahnya, dan kebanyakan mereka itu dipenjarakannya. Ini memang berat. Makanya di sini dikatakan wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu syaratnya. Yang bisa beramal ma'ruf nahi munkar itu orang beriman kepada Allah. Harus ada itu. Harus ada. Kalaupun tidak dijadikan atau tidak terjadi karena masalah seperti sekarang, kalau sekarang presiden itu dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat, maka presiden itu bukan pilihan daripada Allah sebagaimana Sumail itu memilih Talut. Tetapi apa? Presiden itu dipilih rakyat. Jadi kalau dipilih rakyat ya terserah. Yang jadi yaitu kemauan rakyat, bukan kemauan Allah. Ya. Jadi kalau Allah menyuruh apa? Menyuruh Talut menjadi raja. Talut itu miskin, tidak punya apa-apa. Cuman Talut itu diberi badan yang kekar, diberi ilmu, ditambahkan ilmu sampai menjadi pintar, dan kepintarannya tidak bisa ditandingi oleh orang-orang yang ingin mereka itu diangkat menjadi raja. Tidak punya ilmu sebagaimana yang diberikan kepada Talut, tidak nandingi dalam masalah apa? Kepintaran dan kegegahan. Ya, itu yang terjadi di zaman Nabi Allah Musa ketika beliau meninggal dunia. Jelas. Nah, Nabi mereka yang namanya siapa namanya? Sumail itu berkata kepada Bani Israel, maksudnya, inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda kerajaannya, kalau memang Talut itu diangkat menjadi raja oleh Allah Subhanahu wa taala atas permintaanmu kepadaku, anta tiyakumut tabut fi sakinatum min rabbikum. Beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu tabut. Allah mengirimkan kepada kamu sekalian tabut. Tabut itu peti. Ya, peti. Bukan peti mati. Tapi tidak tahu panjangnya seperti apa, tidak tahu. Peti pokoknya. Peti itu kayu yang dijadikan tempat barang yang bisa disimpan. Itu peti. Nah, peti itu, tabut ini yang dimaksud, tabut yang dipakai untuk kendaraannya Musa. Ketika Musa ya dilahirkan di rumah yang sepi, ya yang tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan saya mengatakan bahwa akan datang seorang anak yang dapat membinasakan kamu, wahai Fir'aun. Bila mana ada anak yang keluar tuh laki-laki, bunuh semuanya, dibunuh semuanya. Nah ini di zamannya Musa mau lahir, raja itu saling mencari laki-laki, dicari, ada laki, matikan, bunuh. Musa ini takut dibunuh, sama ibunya ditaruh di tabut itu tadi. Nah tabut ini sebagai apa? Sebagai mukjizat yang diberikan kepada Musa waktu kecil dan dilempar di sungai Nil oleh ibunya. Sehingga ini apa namanya, tabut ini yang membawa Musa yang masih bayi berangkat ke sungai. Wow. Jadi sungai yang ada di Mesir itu 12.000 kilometer. 12.000 kilometer. 12.000. Dari sini ke Jakarta 700
750 kilo dari sini Surabaya Jakarta. Itu sungai di Mesir itu, sungai Nil itu 12.000 kilometer. Dari macam-macam. Tak tahu saya bayangkan gini ya, 12.000 itu. Jadi Mesir besar sampai sekarang. Makanya kalau Mesir turun tangan membela Palestina untuk membela Palestina untuk Israel itu Israel ketakutan. Kenapa? Karena Mesir itu besar dan tentaranya kuat dan sebagainya. Ya. Jadi tabut itu adalah kotak kayu yang pernah dipakai oleh siapa? Musa ketika bayi. Jalan-jalan sampai ini di perjalanan mampir ke tempat pemandiannya istrinya Firaun, Asia. Mampir. Jadi kan sungainya deras. Jadi dibelokkan sama Allah SWT ke tempatnya. Orang desa kan punya gitu juga ya. Tapi bukan ya. Ada sumber gitu lah dikasih. Nah, itu pemandiannya orang dulu seperti itu juga. Jadi ini pemasok tabut ini ketika Asia mandi di sungai itu tadi. Paham? Diambil. Aduh, berapa gentengnya ini gini. Ya kalah. Tapi ternyata jadi momoknya Firaun. Dibesarkan dan sebagainya. Ya. Tetapi Firaun menolak ketika dia menjadi nabi. Malah diusir, dikejar-kejar, masuk ke lautan. Ini mau nyeberang laut. Ya Allah, ada tempat jalan untuk lari. Kalah tongkatnya, pentong, buat langsung berangkat, selamat di tengah. Ya, ketika sudah sampai diikuti sama Firaun. Sampai di tengah, ya. Mau dipentungkan ini tongkat, tidak dikasih sama Allah. Jangan, siapa? Musa, jangan seakan-akan itu terbelahnya laut gara-gara tongkat. Bukan tongkat, itu sebab. Fa'atba'a sababa. Ya, di sana ada pelajaran bagi orang Yahudi. Ketika mengangkat ini mau pentungkan ke laut lagi supaya jadi apa? Kembali lagi itu jalan menjadi lautan. Tak bagi bin Allah. Katakan wahai laut, kembalilah kamu kepada asalnya. Tempat. Itu mendengar. Supaya apa? Supaya Yahudi dan diperdengarkan dalam Al-Quran. Ya, bahwa Musa itu ketika menutup lautan bukan dengan tongkatnya. Ketika membelah lautan dengan tongkat. Supaya apa? Supaya orang Yahudi itu kalau datang ayat-ayat Allah itu tidak hanya bukti-bukti yang nyata, tetapi yang abstrak juga harus seperti itu. Bahwa Allah itulah yang membuka lautan menjadi jalan dan menutup lautan menjadi kembali. Dengan tanpa tongkat. Kalau tadi membelah dengan tongkat, menutupnya tidak dengan tongkat, hanya dengan perkataan. Berarti yang membelah laut itu bukan tongkat, tetapi aku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengembalikan itu lautan bukan tongkat karena kamu dipentungkan lagi, seakan-akan kamu itu dengan tongkat kamu. Paham? Maka ucapkanlah dengan lesanmu. Ternyata ini sesuatu yang abstrak dan nyata. Paham? Nah, disinilah biar mendapat pelajaran kalau orang-orang Yahudi hidup pada masa di zaman Nabi dan sekarang beriman kepada Allah. Bahwa yang abstrak, yang nyata, yang tersembunyi, yang terang-terangan itu semuanya bukan dari kalian, tetapi dari Allah. Itu maksudnya. Tetapi ya namanya dasarnya orang yang sombong, dasarnya orang yang tertutup hatinya dan menutup hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka tidak mau masuk Islam dan beriman kepada Allah dengan mengikuti nabinya. Ya, kalau Musa, Isa seakan-akan disalib sama mereka. Itu kenyataannya seperti itu, padahal hakikatnya diangkat ke langit. Untuk apa? Dikembalikan lagi ke dunia untuk menyatakan bahwa ajaran Islam itu yang dibawa Nabi Muhammad adalah benar dari Allah. Nanti bakal datang di akhir zaman. Paham? Itu tabut, itu adalah kotak saja. Kotak yang di sini, tabut yang diisi Musa waktu kecil itu, ya,
diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah. Artinya tabut ini apa isinya? Isinya itu adalah tongkatnya Nabi Allah Musa di dalamnya. Ya, tongkatnya Nabi Allah Musa, isinya itu. Gamisnya Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun. Songkoknya, imamanya Musa dan Harun. Pakaiannya Musa dan Harun. Tidak ada berbicara masalah apa? Masalah harta, tetapi masalah pakaian yang pernah dipakai oleh para nabi dan rasul. Faham? Yaitu Harun, Musa dan Harun. Fihi sakinatun. Di dalamnya, artinya di dalam tabut itu mengandung ketenangan. Ya. Kenapa bisa tenang? Karena di sana ada mukjizat. Tongkat Musa dan ada gamis serta songkoknya para nabi dan rasul Harun Musa. Paham? Itu menjadi tenang. Orang melihat saja tenang, melihat tabut itu dan tidak ingin kemana-mana. Seakan-akan tabut itu memberikan ketenangan yang begitu hebat sampai orang-orang Bani Israel mereka itu dan Bani Israel yang beriman kepada Allah, dia menjadi tercengang, seakan-akan tidak perlu dengan pulang ke keluarganya. Dari saking tenangnya bersama dengan tabut. Kalau dimajukan di perang, taruh di depan. Ya. Jadi tabut itu taruh depan sebelum berperang. Ya. Lalu apa? Untuk apa taruh di depan? Kan ini mau berperang. Walaupun tidak diambil itu tongkatnya, walaupun tidak diambil itu gamis-gamisnya, tetapi cukup ditaruh di depan. Semangatnya orang-orang Bani Israel yang beriman kepada Allah itu, yang ingin memerangi Jalut itu semangat karena ada tabut. Ya, jadi musuh-musuh menjadi gentar. Walaupun ini sedikit, bila ada tabut, langsung semangatnya, kuatnya luar biasa. Jadi ada apa namanya? Injection, ini enggak? Injection dari tabut itu tadi, semangat. Sehingga perangnya itu tidak takut-takut, tidak tanggung-tanggung. Jadi orang yang beriman bersama Musa dan Harun itu yang beriman kepada siapa? Sumail itu menjadi semangat untuk berperang. Jadi ketenangan semacam ini diberikan kepada Talut. Ya. Jadi Talut dan mereka yang beriman kepada Allah menjadi tenang dengan sebab apa? Datangnya tabut itu tadi. Ayatiyakum itu kan ini antara Musa jauh sudah. Jadi ketika Musa dan Harun meninggal dunia, diambil sudah habis. Tabut sudah habis hilang. Tetapi ketika ini Talut diangkat menjadi raja, ada tabut yang berterbangan. Sampai orang-orang Israel itu heran. Apa itu? Terus begitu. Dia turun sampai kepada Talut. Ini pernyataan. Mereka tahu bahwa ini tabut ini dari peninggalan Musa dulu di zaman Musa masih kecil. Tetapi karena turunnya tabut itu bukan kepada mereka yang pembesar-pembesar atau anak-anak raja atau anak-anak para nabi yang zamannya, tetapi dia turun kepada Talut. Itu bukti katanya Allah, kebesaran Allah. Siapa yang membawa itu tabut? Katanya kamu kalau terbang itu ya tanpa sayap, kamu tidak percaya. Kenapa? Tidak masuk akal. Tetapi kenapa kamu menerima semacam ini? Bingung jadinya. Dijadiin bingung sama Allah sebenarnya antara abstrak dan nyata. Nyatanya apa? Kok bisa tabut itu terbang? Padahal ada, katanya Allah diakui. Itu yang membawa malaikat ini. Tadi dulu. Ya. Min rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi tabut itu yang didatangkan kepada Talut itu dapat menyebabkan kamu itu menjadi tenang karena ini kiriman daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanmu. Wa baqiyatu mimma taraka ala Musa, dan peninggalan dari apa seperti waris ya,
Baqiyah itu waris dari apa yang ditinggal oleh Musa dan keluarga Harun. Ali Musa wa alu Harun. Jadi tabut ini ya peninggalan atau apa namanya waris ya, waris dari peninggalan Musa dan keluarga Harun. Jadi karena di sana ada gamisnya Musa, ada gamisnya Harun di tabut itu tadi, maka itu waris bagi kamu. Ya. Tahmiluhul malaikah. Itu yang membawa tabut itu adalah malaikat ya Allah. Ya. Nyata bahwa tabut itu terbang. Nyata. Mata. Percaya kamu? Percaya. Apa yang terbang? Ya. Kotak. Ya. Kok percaya kamu? Itu tidak ada sayapnya, katanya Allah. Ada sayapnya? Tidak ada sayapnya. Siapa yang mengirim itu? Siapa yang membawa itu? Tidak tahu. Katanya Allah, malaikat tahu sama kamu, melihat kamu, tetapi kamu tidak melihat malaikat. Jadi satu benda dibawa oleh Allah SWT ya dengan apa? Dengan menyuruh malaikat, sehingga hanya tabutnya yang terbang ke sana kemari, tanpa mereka mengetahui bahwa yang membawa malaikat. Kok percaya kamu kepada tabutnya tapi tidak percaya kepada malaikatnya? Sallallahu alaihi Muhammad. Ini kalau orang sudah petengah tenah tak bisa menerima, ya, atau enggan mau menerima kebenaran, tidak bisa. Atau sudah nyata melihat tabut terbang tanpa sayap, tetapi kalau dikatakan itu ada malaikatnya, dia tidak percaya. Karena malaikat tidak dilihat oleh mata. Itulah Bani Israel. Inna fi dzalika laayatan lakum. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kamu, bagi kamu. Supaya apa? In kuntum mu'minin. Jika kamu beriman kepada Allah, pasti tahu bahwa tabut itu tidak terbang dengan sendirinya, tapi dibawa oleh malaikat, seakan-akan tabut itu terbang, padahal dibawa oleh malaikat. Paham? Jadi in kuntum mu'minin, jika kamu beriman kepada Allah. Jadi iman itu penting. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, iman kepada takdir qada akhiri wa syari min Allah, dan iman kepada hari kiamat.